Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada. Seperti biasa yang belum subscribe channel yang paling mantap ini kawan. Berita menghebohkan ya. Dari radar aktual, puluhan polisi gadungan dari Cina ditangkap polisi asli Indonesia di Duren Sawit, Jakarta Timur. Ini saya bacakan aja beritanya dulu. Puluhan polisi gadungan asal Cina yang ditangkap polisi di Durensawit, Jakarta Timur pada hari Rabu 5 April 2023 kemarin dipulangkan ke negara asal. Warga negara asing Cina itu menjadikan Indonesia sebagai markas sementara mereka dalam menjalankan aksi penipuan yang mereka lakukan di sejumlah negara. Kepulangan puluhan polisi gadungan asal Cina itu mendapat pengawalan dari Badan Reserse Kriminal atau Bareskrim Polri. Kami telah melakukan pengawalan proses pemulangan atau deportasi 52 warga negara asing asal Cina yang terlibat jaringan penipuan internasional. Kata Direktur Tindak Pidana Umum Dirpidum Bareskrim Polri Brigjen Polisi Juhandani Raharjo Puro dalam keterangannya Jumat 26 Mei 2023. Juhandani menerangkan sebanyak 52 dari total 55 pelaku deportasi pada Kamis 25 Mei 2023. Adapun 3 WNA Cina lainnya masih belum dideportasi. 3 orang warga negara asing belum dideportasi karena masih proses pengurusan dokumen perjalanan, ucap dia. Mantan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Tengah ini mengatakan proses deportasi dibagi menjadi 3 gelombang. Sebanyak 8 warga negara asing Cina diberangkatkan dalam gelombang pertama. 13 WNA Cina pada keberangkatan kedua dan 31 WNA Cina pada keberangkatan ketiga. Juhandani menekankan bahwa deportasi itu merupakan ranah dari Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Dia menjelaskan Bareskrim hanya melakukan pengawalan untuk memastikan proses pemulangan 52 pelaku penipuan tersebut. Anggota memastikan paspor WNA telah dicap stempel deportasi oleh imigrasi dan sampai masuk pesawat sesuai tujuan, imbu Juhandani. Sebelumnya, Bareskrim Polri mengungkapkan ke-55 warga negara asing itu ditangkap karena melakukan aksi penipuan jarak jauh dari wilayah Indonesia. Namun para korbannya berada di luar negeri. Sebanyak 50 WNA Cina dari para pelaku penipuan telekomunikasi jaringan internasional itu adalah laki-laki, sedangkan 5 lainnya perempuan. Juhandani menyampaikan para pelaku menjalankan aksinya dengan menelepon korbannya dan mengaku sebagai polisi setempat. Mereka kemudian meminta uang kepada para korban. Menurut Juhandani, para pelaku juga meminta para korban langsung mengirimkan uang tebusan ke rekening penampungan yang ada di luar negeri. Yang dilakukan para pelaku ini semacam kalau kita menipu dengan telepon, mengaku sebagai polisi, kadang-kadang minta tebusan. Perbuatan seperti itu yang dilakukan, ujar Juhandani Raharjo Puro di lobi Bareskrim Mabes Polri Jakarta. Modus lainnya, para pelaku menawarkan penjualan barang-barang elektronik ke korban. Namun setelah korban melakukan pembayaran, pelaku tak mengirimkan barangnya. Juhandani mengatakan selama menjalankan aksinya, para pelaku diduga mendapat keuntungan hingga miliaran rupiah setiap bulan. Nah, demikian kawan informasi ya. Ini ngeri. Ini ngeri. Kok bisa kita kebobolan?
ke negara kita bisa kebobolan ya. Mereka ini 55 orang masuk ke Indonesia itu sebagai apa coba? Ya sebagai apa? Tapi alhamdulillah kita harus patut mengacungkan jempol dua ya untuk aparat kita, aparat Polri yang berhasil menangkap. Yang jelas ini kita kebobolan ya sampai mereka masuk. Intelijen kita ini bobol ya, sampai mereka bisa masuk melakukan penipuan. Nah, ini otomatis kan bisa merusak citra baik bangsa Indonesia di negara kita. Ya. Dan bisa jadi masih banyak yang lain hal-hal yang seperti ini cuma belum ketahuan atau belum ketangkap. Yang jelas ini ngeri kawan. Kalau bangsa asing saja bisa masuk ke negara kita tanpa ketahuan, kemudian melakukan aksinya, dalam istilah militernya itu namanya mereka infiltrasi ke negara kita tanpa ketahuan. Artinya pertahanan negara kita ini masih lemah, ya khususnya di bidang intelijen. Ya pertahanan kita di bidang intelijen ini masih rapuh, masih lemah, karena kita bisa kebobolan. Ya, bayangkan mereka bisa infiltrasi ke negara kita, masuk kemudian melakukan aksi. Maka itu kita harus ya menyerukan kepada pemerintah agar pertahanan kita, intelijen kita ini ya kalau bisa belikan alat-alat yang canggih, naikkan anggarannya. Karena ini sudah masalah keamanan negara, terkait juga masalah pertahanan negara. Cobalah jika mereka itu adalah tentara asing yang diselundup, yang infiltrasi ke Indonesia, kemudian melaksanakan kegiatan-kegiatan intelijen di Indonesia, kita tidak tahu. Nah, ini yang ketangkap ya, ini yang ketangkap. Mungkin ada juga, masih ada, tapi yang belum ketangkap. Ya, ini harus ya. Kalau saya ini menyarankan kepada pemerintah, tolong naikkan anggaran untuk membeli alat-alat ya canggih ya buat TNI maupun Polri ya terkait masalah mengantisipasi infiltrasi-infiltrasi bangsa asing ke negara kita dengan berbagai cara. Termasuk imigran juga, termasuk imigran kalau bisa diberikan alat yang canggih untuk melacak yang imigrasi kita itu. Ini ngeri kawan ya. Baikkan videonya kawan.